Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini juga saya menyampaikan salam khusus kepada saudara-saudari kita yang non-muslim, khususnya yang beragama Kristiani. Pernah saya bilang bahwa basic saya adalah pendakwah, preacher. Jadi saya juga selain ikut debat, dialog lintas agama, mengunjungi channel kawan-kawan baik yang Islam ataupun yang Kristiani, dan saya juga nggak boleh terlalu banyak berdebatnya saja, tetapi lupa untuk menjadi seorang pendakwah menyebarkan apa yang menjadi estafet terus sampai ke kita, menyampaikan walaupun hanya satu ayat, menyampaikan apa yang kita ketahui kepada orang lain karena Islam adalah agama syiar. Baiklah, untuk itu di dalam seri ini memang saya mengkhususkan untuk kepada saudara-saudari kita yang non muslim, khususnya yang Kristiani. Jadi bagaimana sih sebenarnya untuk menjadi mualaf itu, dan saya mengajak saudara-saudariku yang masih beragama lain, belum beragama Islam, untuk memeluk Islam. Nanti akan kita lihat di dalam seri ini saya tidak untuk berdebat. Kalau mau berdebat silahkan undang saya atau undang-undang debater yang lainnya karena di channel ini saya hanya khusus untuk menjadi seorang pendakwah, bukan dengan tipu-tipu, tapi dengan segala kerendahan hati dan kejujuran. Ada pertanyaan? Silakan, tapi pertanyaannya khusus tentang menjadi mualaf. Kalau pertanyaannya itu untuk bersifat debat, jangan di sini, karena seri ini khusus untuk bagaimana seseorang mengenal Islam dari yang sangat basic. Nah, bicara soal basic, semua orang pasti mencari Robnya, mencari Tuhannya, siapapun dia Nah, mengenal Tuhan itu adalah separuh jalan. Lalu setelah mengenal Tuhan yang benar, bagaimana cara beribadah, menyembah kepadanya. Untuk itu, mari kita lihat konsep seperti yang diajarkan Yesus di dalam pengajaran utama. Apa sih kata Yesus dalam pengajaran utama? Yuk kita nonton videonya dulu nanti baru bagaimana konsep ketuhanan di dalam Islam. See you soon. But I say unto you, love your enemies. Bless them that curse you. Do good to them that hate you. And pray for them which despitefully use you and persecute you. Which is the first commandment of all? Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy might, and with all thy strength. This is the first and great commandment, and the second is like unto it. Thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Master, thou hast said the truth. There is one God, and none other but He. And to love Him with all the heart, and with all the understanding, and with all the soul, and with all the strength, and to love his neighbor as himself, is more than all the whole burnt offerings and sacrifices. Thou art not far from the kingdom of God. Nah, itu tadi rekan-rekan sebuah cuplikan ketika Yesus sedang memberikan pengajaran, kemudian beliau ditanya oleh para ahli-ahli Taurat tentang hukum atau pengajaran yang utama. Dari cuplikan tersebut, dalam perspektif umat Islam, Yesus itu adalah orang
yang berakhlak mulia, baik hati, tutur katanya lemah lembut. Tentu saja karena beliau adalah utusan dari Allah, utusan yang dipilih oleh Allah. Jadi dari kecilnya pun juga sudah diberi banyak mukjizat oleh Allah. Mukjizatnya banyak sekali dan itu kami umat Islam juga mengimani. Yesus menerima wahyu berupa Injil ketika itu ya, bukan gospel. Gospel Matius, Markus, Lukas dan Yohanes yang ditulis kemudian hari setelah Yesus diangkat ke langit. Dari cuplikan video tersebut bisa kita lihat yang pertama ketika ditanya, jawab Yesus adalah yaitu hai Bani Israel. Jadi Yesus sendiri pun juga seorang Yahudi. Beliau diutus hanya untuk mencari domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Nanti kemudian ada begini begitu, yaitu benar nggak apa itu ucapan Yesus atau bukan. Nah itu udah banyak ya dalam perdebatan rekan-rekan bisa pelajari. Tapi ambil titik kesamaannya, yaitu bahwa semua rasul-rasul, many prophets, one message, yaitu mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah. Di dalam bahasa Ibrani, ehad atau dalam bahasa Arabnya yang juga satu rumpun semitik, ahad yang artinya satu yang tiada duanya, bukan satu kesatuan, bukan diartikan lain-lain. Sudah, Allah itu satu yang tiada duanya. Di situ Yesus tidak berkata bahwa akulah Allah, kan enggak, atau ketika dia berkata bahwa Allah itu ehad atau esa, dia tidak menunjuk aku bagian dari yang ehad itu, kan juga tidak. Atau Roh Kudus bagian dari ketuhanan, juga beliau tidak menyebutkan itu. Jadi jelas sekali bahwa Yesus merujuk kepada Allah itu adalah satu-satunya yang tiada duanya, tiada yang lain. Dan jawaban itu dibenarkan oleh ahli Taurat atau pemuka agama Yahudi. Nah kemudian ajaran yang berikutnya tentang kasih. Kasihilah sesamamu sebagaimana engkau mengasihi dirimu. Berbuat baiklah kepada tetanggamu dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi pengajaran yang utama, Yesus menunjuk bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar, yaitu Allah yang ehad bahasa Ibraninya atau ahad. Satu yang tiada duanya. Nah konsep-konsep seperti itulah yang perlu kita jadikan landasan keimanan. Apa yang dikatakan Yesus? Petunjuk jalan apa yang diberikan oleh Yesus? Hal ini selaras nanti dengan semua rantai pesan dari para rasul dan para nabi. Lalu sekarang bagaimana dengan konsep keislaman di dalam konsep ketuhanan, maksud saya bagaimana konsep ketuhanan di dalam Islam? Sangat mudah bisa kita temui di dalam surat Al-Ikhlas, yaitu mensucikan keesaan Allah. Nanti bisa kita lihat videonya, lalu kita sambung lagi diskusinya ya. Jadi betapa penting bahwa kita mengenal Allah yang Tuhan yang benar. Dari semua para rasul itu pasti akan merujuknya ke sana. Lalu setelah mengenal Allah, bagaimana kita menyembahnya? Cara menyembahnya diajarkan atau tidak? Atau kita buat sendiri cara menyembahnya? Jangan sampai Tuhannya buatan, cara menyembahnya pun juga buatan manusia. Tentu harus mengikuti petunjuk yang dibawa oleh para rasul, utusan-utusan Allah. Ya, kita nonton untuk video berikutnya surat Al-Ikhlas. Definisi pertama nama Tuhan, kemudian definisi-definisinya. Tentu saja Tuhan tidak bisa diterima dipikirkan oleh akal kita yang sempit, tapi bukan berarti bahwa kita harus tinggal di dalam dogma, tidak. Allah memberi kita sebuah hadiah yang paling indah dari semua makhluknya, bahkan
dari malaikat kita itu diberikan akal untuk berpikir. Jadi kita tidak bisa hidup hanya dari dogma semata, tapi kita juga diberikan oleh Allah berupa akal untuk berpikir. Karena itulah kelebihan kita sebagai ciptaan yang terbaik yang pernah Allah ciptakan, yaitu manusia. Ketika kita berakhlak baik dan mulia, menggunakan keimanan dan akal, bahkan kita mungkin bisa lebih tinggi derajatnya dari malaikat. Ketika kita tidak menggunakan iman dan akal kita, mungkin kita jauh lebih rendah daripada hewan ternak ya. Baiklah, untuk itu kita nonton ya tentang surat Al-Ikhlas, mengesahkan Allah. See you soon. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Itu tadi ya rekan-rekan pembacaan surat Al-Ikhlas. Jadi kalau rekan-rekan mau mempelajari Al-Quran dari halaman kiri ke kanan, kalau Al-Quran itu kan dari kanan ke kiri ya, terbalik dengan apa yang biasa kita baca. Jadi kalau dari kiri ke kanan itu juz yang terakhir. Nah itu suratnya pendek-pendek. Di situ akan kita temui surat Al-Ikhlas. Yang pertama ada nama Tuhan, yaitu Allah. Jangan salah diterjemahkan, Allah itu proper name, nama jati diri, bukan generic name. Nah, kalau Subhanahu wa ta'ala atau SWT itu adalah gelar Maha Suci, Maha Tinggi. Kalau rekan-rekan bertanya kepada umat Islam, umat Muslim, siapakah Allahmu, siapakah namanya? Nah itu salah. Yang benar adalah umat Islam, siapakah nama Tuhanmu? Baru jawabnya adalah Allah ya. Kalau Allahmu siapa namanya? Ya salah itu pertanyaan seperti itu. Karena Allah adalah proper name, nama jati diri. Jangan digeser. Ada penerjemah yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa dan tidak sesuai dengan kejujuran. Bahasa aslinya juga kan theos. Kalau bicara tentang yang dimaksud adalah Allah. Kalau kurios itu Tuhan, jangan digeser juga menjadi Tuhan, beda nanti pemaknaannya. Nah kemudian setelah kita mengenal nama Tuhan, lalu Allah itu tempat meminta, tempat segala makhluk bergantung kepada Allah. Allah itu sangat suka ketika hambanya meminta kepadanya. Bahkan Allah mengatakan hamba adalah sombong kalau tidak mau meminta kepada Allah. Yang tidak meminta aja dikasih rezeki sama Allah. Makhluk satu sel di lautan, samudra, palung laut terdalam itu diberikan rezeki. Apalagi kalau kita meminta kepada Allah. Lalu Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah ini sangat-sangat jelas. Tidak ada anak Allah, anak Tuhan, enggak ada. Semua adalah ciptaan Allah. Allah adalah yang maha sendiri, yang maha tunggal, satu yang tiada duanya. Kemudian Allah itu tidak serupa dengan apapun. Karena kalau serupa ya gugurlah. Sebagai Tuhan itu gugur ya. Tuhan itu adalah tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Nah segitu dulu ya rekan-rekan. Nanti biar nggak kepanjangan. Saya tahu rekan-rekan sangat sibuk ya dengan aktivitasnya. Mari kita pelan-pelan nanti kita sambung lagi di dalam episode tutorial menjadi mualaf. Semoga rekan-rekan mendapat kedamaian dan mendapatkan hidayah. Kami umat Islam sudah cukup difitnah, di framing yang buruk. Silakan kalau mau bertanya, tapi bukan berdebat. Kalau mau berdebat undang saya
Ini spesial, episode ini saya khususkan bagi rekan-rekan non-muslim yang ingin mengetahui lebih dalam, bahkan ada keinginan semoga setelah rekan-rekan meninggalkan dogma imani saja, kemudian hidayah bisa menghampiri. Yuk sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga damai selalu beserta kalian rekan-rekan. See you soon.